Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rolio Sabatinumar Hutapea, NIM 52032500008 dari kelas Teknik Sipil C 2020 Universitas Negeri Medan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang dapat kita gunakan untuk mengetahui bagaimana kualitas udara di Medan setiap hari. Sekarang kita buka aplikasi Play Store di HP kita masing-masing. Nah, di aplikasi ini kita ketik yang namanya ISPU.net. Nah, kita klik yang paling atas ini. Setelah itu kita buka aplikasinya. Nah, di ISPU.net ini sudah terlihat bagaimana kondisi kualitas udara pada saat ini, yaitu tanggal 30 Mei 2022 pada jam 16.00 WIB. Nah, kita bisa lihat tingkat tertinggi dari pencemaran udara di sini adalah O3. Bisa lihat di bawahnya tertulis ada kelembapan 70%, udara 1003 dan suhu 32 derajat Celcius. Nah, di bawahnya lagi kita bisa lihat ada 7 parameter dari tingkat pencemaran udara. Kita lihat di situ ada PM2,5, PM10, karbon monoksida, hidrokarbon, nitrogen oksida, ozon, dan juga sulfur dioksida atau belerang dioksida. Nah, dari 7 parameter ini kita bisa lihat yang warna hijau yaitu karbon monoksidanya berada di tingkat 49, yang dimana tingkatan di sini masih bisa dikatakan dengan baik. Hidrokarbonnya 13 dan ozonnya 64. Nah, kita bisa tekan yang keterangan ini. Nah, di keterangan ini ada 5 tingkatan, yaitu baik, dia 0 sampai 50. Nah, pada tingkatan sedang dia 51 sampai 100. Pada tingkatan ketiga yaitu tingkat tidak sehat 101 sampai 200. Dan tingkatan yang keempat adalah tingkat sangat tidak sehat, yaitu 201 sampai 300. Pada tingkat yang terakhir adalah tingkat yang berbahaya, yaitu lebih dari 300. Nah, di ISPU ini kita juga bisa lihat indeks pencemaran udara di kota lainnya. Kita bisa lihat yang di paling bawah. Nah, kita tinggal pilih nih, kita mau cari di kota mana saja. Ini saya ambil contoh di daerah Bandung. Kita klik yang Bandung. Nah, di kota Bandung tingkat kualitas udaranya sedang. Dia yang paling tinggi adalah di sini PM10-nya. PM10-nya ada 60. PM2,5-nya ada 10. Karbon monoksidanya 25, hidrokarbonnya 1, nitrogen dioksidanya 0, ozonnya ada 22, sulfur dioksidanya ada 0. Nah, di aplikasi ISPU.net ini kita juga bisa lihat grafik kualitas udara selama 24 jam. Kita bisa tekan yang grafik itu. Nah, nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah, setelah itu, bagaimana sih cara mengetahui kualitas udara yang ada di Taiwan? Nah, itu kita buka linknya adalah rtw.epa.gov.tw. Setelah kita buka, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita lihat di New Taipei atau Goodweek pada jam 11. Kita lihat dia
dalam kondisi bagus, di mana PM 2,5-nya kecepatan refleksinya 1 dan konsentrasi per jamnya 8 mg per meter kubik dan lain-lain. Kita bisa lihat juga tentang bagaimana cara membandingkan kualitas udara di Taiwan dengan kualitas udara di Medan. Kita buka webnya, yaitu igiair.com. Nah, di igiair.com ini kita tinggal mengetik kota yang ingin kita Medan. Nah, di sini sudah dijelaskan kualitas udara di dekat Medan saat ini adalah sedang, dengan polutan utamanya yaitu O3. Sini juga diberitahu O3-nya konsentrasinya ada 152,6 mg per meter kubik, SO2-nya ada 1,2 mg per meter kubik. Nah, melalui web ini kita juga bisa lihat perakiraan indeks kualitas udara di Medan. Ini tingkat polusinya. Ini kita juga bisa lihat grafik kualitas udara di Medan per jam seperti ini, dan juga kita bisa lihat per hari. Kemudian di link ini kita juga bisa lihat bagaimana kondisi cuaca saat ini di dekat Medan. Kemudian kita bandingkan dengan daerah di Taiwan, yaitu di Taipei. Nah, di kota Taipei ini kondisi udaranya itu baik, di mana polutan utamanya itu PM 2,5. PM 2,5-nya ada 46. Kita lihat di sini polutan 2,5-nya sebanyak 11 mg per meter kubik. Sama seperti tadi, kita bisa melihat indeks kualitas udara di kota Taipei dari hari Sabtu sampai hari Jumat. Grafik kualitas udara kota Taipei seperti ini, per jamnya dan per harinya seperti ini. Nah, sekarang saya akan menampilkan data mini riset kualitas udara di kota Taipei dan juga kota Medan. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih parameter dari pencemaran udara tersebut. Yang pertama, kita lihat di sini ada partikulat atau PM10. PM10 ini adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikron. Nilai ambang batas atau NAB adalah batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara ambien. Nilai ambang batasnya dari PM10 ini adalah 190 mg per meter kubik. Yang kedua, partikulat PM2,5. Nah, PM2,5 ini adalah partikulat udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron. Nilai ambang batas yang diperbolehkan dalam udara ambien ini yaitu 65 mg per meter kubik. Yang ketiga, karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas yang dihasilkan dari beragam proses termasuk pembakaran batu bara, kayu, dan penggunaan bahan bakar pada kendaraan bermotor. Gas ini tidak berbau, berwarna, dan tidak bisa dirasakan. Yang keempat adalah sulfur dioksida atau SO2. Sulfur dioksida adalah salah satu spesies dari gas-gas oksidas sulfur atau SOx. Gas ini mulai terlarut dalam air, memiliki bau namun tidak berwarna. SO2 adalah gas-gas oksida sulfur lainnya terbentuk saat terjadi pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Yang kelima, nitrogen dioksida atau NO2. NO2 merupakan salah satu komponen utama yang mempengaruhi kualitas udara. NO2 juga merupakan gas yang beracun, berwarna coklat kemerah-merahan, dan berbau tajam menyengat hidung. Selanjutnya adalah ozon atau O3.
Ozon ini adalah molekul anorganik radikal yang terdiri dari 3 atom oksigen yang bersifat oksidator kuat. Selanjutnya adalah hidrokarbon atau HC. Hidrokarbon merupakan suatu senyawa yang terdiri dari unsur karbon C dan unsur hidrogen atau H. Kemudian kita akan melihat data analisis saya tentang pencemaran udara yang ada di Medan selama 7 hari menggunakan ISPUNet. Berdasarkan data ini, pada tanggal 23 Mei 2022 pada jam 11, parameter kritisnya adalah ozon atau O3 dengan indeks standar pencemaran udaranya adalah 65. Sedangkan CO2-nya adalah 51. PM10-nya sebanyak 0, PM2,5-nya sebanyak 0, dan SO2-nya sebanyak 2, hidrogen dioksidanya 0, hidrokarbonnya 10. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2022 pada jam 11, parameter kritisnya itu ada di O3 atau ozon sebanyak 65. Dengan tingkat karbon monoksida sebanyak 51, hidrokarbon sebanyak 6, nitrogen dioksida sebanyak 2, sulfur dioksida sebanyak 3, partikulat matter sebanyak 0, partikulat matter 10 sebanyak 0, partikulat matter 2,5 sebanyak 0. 25 Mei 2022 pada jam 11.00 WIB. Nah, pada tanggal 25 Mei ini, parameter kritisnya itu ada di O3 atau ozon. Dengan tingkat pencemarannya itu yaitu 66. Kemudian kita beralih pada tanggal 26 Mei 2022. Pada jam 11 juga. Di sini kita bisa lihat parameter kritisnya itu O3 sebanyak 67 dengan tingkat karbon monoksida sebanyak 54, hidrokarbon sebanyak 23, dan SO2 sebanyak 4. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2022 pada jam 11-nya tetap ada di O3, yaitu sebanyak 65, dengan karbon monoksida sebanyak 51, hidrokarbon atau HC sebanyak 4, dan sulfur dioksida sebanyak 3. Nah, pada tanggal 28 Mei 2022, parameter kritisnya itu ada di O3 dengan tingkat pencemaran sebanyak 65, karbon monoksida sebanyak 50, hidrokarbon sebanyak 7, dan sulfur dioksida sebanyak 2. Nah, pada hari ke-7, tanggal 29 Mei 2022 pada jam 11, parameter kritisnya adalah O3 sebanyak 65, dengan partikulat matter 2,5 sebanyak 0, partikulat matter 10 sebanyak 0, karbon monoksida sebanyak 51, hidrokarbon sebanyak 17, nitrogen dioksida sebanyak 0, dan sulfur dioksida sebanyak 2. Teman-teman sudah melihat apa pencemaran udara yang ada di Medan. Kita akan mengetahui apa sumber emisi dari polutan-polutan tersebut. Yang pertama di sini kita bisa lihat karbon monoksida atau CO. Sumber emisinya adalah kebakaran hutan, oksidasi dari terpena yang diemisikan hutan ke atmosfer, produksi CO oleh vegetasi dan kehidupan di laut, pembakaran bahan bakar fosil, kendaraan bermotor. Nah, untuk ozon itu sumber emisinya adalah karena aktivitas kendaraan bermotor.
terus pembakaran biomasa, penggunaan pelarut, kegiatan pertanian. Pada hidrokarbon, sumber emisinya adalah asap kendaraan bermotor dan angkutan umum, pembakaran bensin. Dan pada sulfur dioksida, sumber emisinya adalah kebakaran hutan, debu dan gas-gas akibat aktivitas industri, makan zat kimia seperti pestisida yang disemprotkan ke udara, proses pembusukan makanan organik, abu atau debu vulkanik yang dikeluarkan akibat letusan gunung berapi, termasuk gas-gas vulkanik. Nah, apa sih dampak pencemaran udara bagi kesehatan kita? Yang pertama, kita akan bahas dampak pencemaran udara yang dihasilkan oleh karbon monoksida. Pencemaran karbon monoksida dapat menghambat aliran darah. Saat darah mengalir ke paru-paru untuk melanjutkan siklusnya, tetapi di dalamnya terdapat gas karbon monoksida, maka hemoglobin di dalam darah akan mengikat karbon monoksida daripada oksigen. Akibatnya, darah kekurangan oksigen dan mengalirkannya ke bagian tubuh lain seperti otak. Dampak yang dihasilkan dari ozon adalah terpapar oleh polutan pencemaran udara, misalnya ozon di permukaan tanah, dalam jangka pendek dapat mempengaruhi sistem pernapasan. Karena mayoritas polutan memasuki tubuh melalui saluran pernapasan, beberapa dampak yang bisa terjadi adalah infeksi saluran pernapasan dan penurunan fungsi paru-paru. Nah, dampak yang dapat dihasilkan melalui hidrokarbon atau HC adalah dapat menimbulkan gangguan pernapasan, kerusakan paru-paru, dan menjadi sumber karsinogenik atau penyebab kanker. Dampak yang dihasilkan dari sulfur dioksida atau SO2 adalah konsentrasi oksida sulfur yang berbeda dapat menyebabkan dampak yang berbeda ppm kesehatan. Oksida sulfur yang berkonsentrasi 8-12 ppm akan menyebabkan iritasi tenggorokan, sedangkan konsentrasi 20 ppm mulai dapat mengiritasi mata. Semakin besar konsentrasi, maka semakin buruk dampak yang ditimbulkan. Konsentrasi maksimum yang diperbolehkan adalah 50-100 untuk kontak singkat. Apa upaya yang dapat kita lakukan untuk mereduksi dampak pencemaran lingkungan? Yang pertama adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, hemat energi, menggunakan produk daur ulang, menanam pohon, mengurangi makan daging. Selanjutnya adalah kita harus meningkatkan kesadaran dalam diri kita untuk dapat menjaga lingkungan kita sebaik-baik. Kita lihat pemantauan kualitas udara di Taipei yang ada di Taiwan. Kita bisa lihat di sini. Selanjutnya, saya akan perbandingan kualitas udara antara kota Taipei dan kota Medan dengan sistem internasional selama 7 hari. Nah, pada tanggal 23 bulan Mei 2022 pada jam 11, kondisi udara di Medan itu dalam kondisi yang sedang, di mana di sini kita bisa lihat polutannya adalah O2 dengan konsentrasi 153,9 mg per meter kubik dan SO2 dengan konsentrasi 2,5 mg per meter kubik. Sedangkan pada kota Taipei, kondisi udaranya adalah sedang, dengan polutannya adalah partikulat 2,5 dengan konsentrasi 13,4 mg per meter kubik. Selanjutnya, kita beralih tanggal 24 Mei 2022. Pada kota Medan, kondisi udaranya adalah
sedang dengan polutan O3 dengan konsentrasi sebanyak 154 mg per meter kubik, sulfur dioksida dengan konsentrasi 2,6 mg per meter kubik. Nah, sedangkan pada kota Taipei, kualitas udaranya adalah baik dengan polutan partikulat matter 2,5 konsentrasi 12 mg per meter kubik, partikulat 10 konsentrasi 21 mg per meter kubik, O3 konsentrasi 33 mg per meter kubik, nitrogen dioksida konsentrasi 37,6 mg per meter kubik, sulfur dioksida konsentrasi 4,6 mg per meter kubik, karbon monoksida konsentrasi 480 per 9 mg per meter kubik. Nah, pada tanggal 25 Mei 2022, kualitas udara di Medan itu di tingkatan sedang dengan polutan O3 dengan konsentrasi 155,9 mg per meter kubik, sulfur dioksida konsentrasi 2,8 mg per meter kubik. Nah, pada kota Taipei, kualitas udaranya adalah baik dengan polutan partikulat matter 2,5 konsentrasi 0,3 mg per meter kubik. Pada tanggal 26, kualitas udara di Medan sedang dengan polutan O3 sebanyak 157,9 mg per meter kubik, SO2 4,3 mg per meter kubik. Pada kota Taipei, itu kualitas udaranya ada di tingkat baik dengan polutan PM 2,5 dengan konsentrasi 1,2 mg per meter kubik. Pada tanggal 27, kualitas udaranya itu pada tanggal 27 kualitas udara di Medan sedang dengan polutan O3 dengan konsentrasi 155,3 mg per meter kubik, sulfur dioksida dengan konsentrasi 2,7 mg per meter kubik. Pada kota Taipei, kualitas udaranya adalah baik dengan polutan partikulat matter 2,5 konsentrasi 6 mg per meter kubik, partikulat matter 10 konsentrasi 9 mg per meter kubik, O3 konsentrasi 40 mg per meter kubik, nitrogen dioksida konsentrasi 45,1 mg per meter kubik, sulfur dioksida 7,3 mg per meter kubik, karbon monoksida konsentrasi 492,4 mg per meter kubik. Nah, pada tanggal 28, kualitas udara di Medan sedang dengan polutan O3 dengan konsentrasi 154,4 mg per meter kubik, sulfur dioksida sebanyak 2,1 mg per meter kubik, dan kondisi kualitas udara di kota Taipei ada di tingkatan sedang dengan polutan PM 2,5 konsentrasi 23 mg per meter kubik. Selanjutnya pada hari yang ketujuh, kualitas udara di kota Medan berada di pada hari yang ketujuh, kualitas udara di kota Medan berada di tingkatan yang sedang dengan polutan O3 sebanyak konsentrasi 153,1 mg per meter kubik, SO2 sebanyak 1,4 mg per meter kubik, dan kualitas udara di kota Taipei berada pada tingkatan baik dengan polutan partikulat matter 2,5 dengan konsentrasi 7,9 mg per meter kubik. Ini